adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Selasa 23 Maret 2021. Untuk materi yang dibahas sudah kakak sesuaikan dengan tayangan yang ada di TVRI ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, ini 100% original. Untuk judul materi yang akan kita bahas hari ini di kelas 3 berjudul Mejiku Hibiniu, dan untuk kelas 4 berjudul Hemat Energi untuk Masa Depan. Kalau adik-adik penasaran, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Dan adik-adik akan mendapatkan manfaat tips mengerjakan secara cepat dan tepat. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi kelas 3 terlebih dahulu. Untuk sinopsis kelas 3 di episode 55 kali ini adalah: sambil menunggu Bunda membuat puding, Kak Jo mengajak Dodi dan Sinta membaca buku berjudul Ana dan Sapu Pelangi. Dodi jadi ingin punya sapu pelangi supaya bisa membersihkan pelangi dan melihat pelangi lebih jelas. Dodi dan Sinta lalu menjawab pertanyaan seputar isi buku dan mempelajari kosakata baru dari buku tersebut, yaitu sapu, pelangi, abadi, rapi, serta kusut. Kemudian Kak Jo memaparkan tentang perubahan pola gambar, yaitu pola warna, pola bentuk, dan perubahan arah. Itulah ringkasan materi untuk kelas 3 hari ini ya adik-adik. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter hanya perlu dibaca saja ya adik-adik, tidak perlu ditulis. Langsung saja adik-adik bisa menulis di buku catatan untuk soal dan jawabannya. Soal dan jawaban yang pertama yaitu tentukan pola warna yang terbentuk berdasarkan urutan warna pelangi. Nah, kalau adik-adik sudah melihat video kakak sebelumnya, pasti adik-adik sudah tahu nih apa itu Mejiku Hibiniu. Supaya gampang kita tulis di sini ya adik-adik. Mejiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, kita harus menentukan pola berikutnya sesuai dengan warna pelangi. Ini apa adik-adik? Soal yang pertama, merah, jingga, selanjutnya berarti kuning. Gitu ya adik-adik cara mengerjakannya. Ini ditulis dulu, lalu bisa mengerjakan soalnya. Lanjut yang kedua, titik-titik biru dan nila. Biru, nila, jadi sebelum biru apa adik-adik? Hijau. Lanjut yang ketiga, kuning, titik-titik biru, berarti di antara kuning dan biru apa adik-adik? Hijau. Gitu ya caranya menentukan pola sesuai urutan warna pelangi. Nah, kalau misalnya nanti ada urutan warna yang lain, adik-adik bisa menuliskan urutan warna terlebih dahulu, baru bisa mengisi pola berikutnya. Gampang kan adik-adik? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu apakah pelangi selalu muncul setelah hujan? Jawabannya tidak adik-adik. Pelangi muncul tidak bergantung pada jenis atau lebatnya curah hujan yang turun, tetapi lebih kepada penutup awan yang menerima sinar matahari. Nah, jika ada pancaran sinar matahari, sinar itu akan dibiaskan sehingga menghasilkan warna-warna pelangi. Jadi, belum tentu setiap selesai hujan ada pelangi ya adik-adik. Dan siapa nih di sini yang sudah bisa lihat pelangi atau sudah pernah lihat pelangi? Adik-adik bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kakak alhamdulillah sudah pernah melihat pelangi. Dan pelangi itu indah banget adik-adik. Jadi durasi waktunya itu tidak lama, tidak tetap. Ada yang lama, ada yang sebentar lalu hilang. Jadi menurut kakak, orang yang sudah bisa melihat pelangi adalah orang yang beruntung.
Oke, untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kakak lanjut ke materi kelas 4. Untuk materi kelas 4 di episode 55 kali ini adalah Kak Zara, bagaimana cara membuat balasan atas sebuah surat? Tanya Rio kepada Kak Zara saat mereka sedang menyiram tanaman. Pertanyaan Rio didasarkan atas buku bacaan bertajuk Surat untuk Tom yang berkisah mengenai perenungan tentang hemat energi. Sembari bercerita mengenai kebutuhan makhluk hidup atas air, Kak Zara memberikan contoh kepada Rio dan pemirsa di rumah tentang format membuat surat balasan yang baik. Di akhir acara, Kak Zara memberikan tugas kepada Rio untuk menghitung satuan bulatan daya penggunaan listrik. Itulah ringkasan materi untuk kelas 4 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajarannya seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter, hanya perlu dibaca ya adik-adik, tidak perlu ditulis. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya di buku catatan kalian. Untuk soal yang pertama yaitu luas daerah yang diarsir adalah, nah ini ada persegi yang di dalamnya ada segitiga. Nah adik-adik disuruh mencari luas yang diarsir. Caranya gimana nih Kak? Jadi kan di sini ada dua bangun nih ya adik-adik. Ada bangun persegi dan segitiga yang diarsir tapi ininya. Jadi cara yang paling cepat yaitu luas persegi kita kurangi dengan luas segitiga yang besar ini. Supaya kita tahu luas yang diarsir. Kita cari dulu ya luas perseginya. Persegi panjang maksud kakak. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar dikurangi luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Yuk kita hitung. Panjangnya 20, lebarnya 10. Kita kurangi dengan setengah, alasnya berapa adik-adik? 20, tingginya berapa? 10. 20 kali 10 200. Kita kurangi dengan ini 20 dibagi 2 10 kali 10 100. Nah gampang kan? 200 kurangi 100 jawabannya 100. Satuannya kalau luas cm per segi. Gampang banget kan cari luas daerah yang diarsir? Matematika itu gampang kok adik-adik. Yang penting adik-adik banyak latihan soal-soal supaya lebih mudah mengerjakan. Kalau ada soal yang seperti ini, cara seperti itu ya. Luas yang di luar itu dikurangi luas yang ada di dalam. Jadi kita bisa tahu luas yang diarsir ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu buatlah 3 contoh kalimat sapaan. Yang pertama yaitu pagi Kak, ada yang bisa saya bantu? Nah ini panggilan ini, sapaan Kak. Nah ini biasa untuk keluarga bisa. Pagi Kak, pagi Dek, pagi Ayah, pagi Ibu. Contohnya seperti itu ya. Yang kedua ini penggunaan sapaan dengan menyebutkan nama seseorang. Contohnya nih, hai Dian, apa kabarmu hari ini? Contohnya, hai Frisda, apa kabarmu hari ini? Contohnya gitu ya. Yang ketiga, pagi Bu Guru, apakah ada yang dapat saya bantu? Nah ini biasanya gelar guru, Pak Polisi, Bu dosen, Pak dosen, Pak Pos, seperti itu. Pagi Pak Pos, apakah ada surat buat saya? Jadi menggunakan gelar-gelar seperti itu. Sudah tahu kan adik-adik jenis kalimat sapaannya? Yang membedakan adalah cara kita memanggilnya, apakah dengan sebutan dari keluarga, nama, ataupun gelar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar.